Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Mas nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir kata. Oh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikuti Islam, azakumullah para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris, dan program ini diasuh dan juga dibina oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan juga untuk program ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio, diantaranya Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Promoliko, kemudian Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Solo. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para stasiun radio yang telah merelay program live interaktif ini. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz sudah meluangkan waktu Ustadznya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ikuti Islam, azakumullah, kami juga informasikan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan khususnya seputar ilmu waris. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Dan alhamdulillah Ustaz sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui website redaksi Dewan Fatwa Ustaz. Langsung kita bacakan Ustaz. Ya, langsung saja. Bismillah. Pertanyaan pertama di pertemuan kali ini Ustaz dari Sri Biti Sunjoto di Banten, Tangerang. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya masalah waris. Saya punya kakak perempuan baru saja meninggal. Kakak tidak punya keturunan baik dari suami pertama maupun kedua, tapi punya 3 anak tiri dari perkawinan keduanya Ustadz. Saat suami kedua masih hidup telah membagi seluruh harta dari hasil jual rumahnya kepada 3 anaknya, bekas istrinya, dan sebagian kakak saya sebagai istrinya. Kakak beli rumah dengan KPR atas nama sebagai PNS, kemudian dijual dan beli lagi dengan tambahan dari pemberian suaminya atas nama kakak sendiri. Suaminya telah meninggal sebelum kakak saya. Saat ini kakak sudah meninggal dengan harta rumah tersebut. Pertanyaan Ustadz, bagaimana pembagian warisannya? Syukron Ustadz. Dan apakah 3 anak tirinya mendapatkan warisan? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan membuka pintu-pintu hidayah kepada kita semuanya. Menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh penanya ini tentang seseorang yang wafat dan dia meninggalkan harta, tapi dia tak memiliki anak. Allah berfirman, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu akhun au ukhtun. Jika seseorang wafat dan dia tidak memiliki anak, nggak punya keturunan, dan dia memiliki saudara kandung laki-laki, memiliki saudara laki-laki atau perempuan, dan seterusnya ayat itu, pada ayat An-Nisa ayat yang 176. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang itu wafat dan dia tidak memiliki keturunan,
pasangannya, suaminya sudah wafat lebih dulu. Berarti ketika dia wafat, memang dia sudah tidak punya anak dan tidak punya suami atau istri. Lalu siapa yang menjadi ahli waris di sini? Yang jadi waris adalah saudaranya. Tapi kalau si ayah kandungnya masih ada, maka ayahnya yang mengambil warisan itu. Tapi jika si ayah juga sudah tidak ada, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara. Siapa saudara sini? Saudara kandung dia. Ya, kalau saudara kandung tidak ada, maka yang menjadi warisan adalah saudara satu ayah. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat, biasanya punya saudara kandung seperti yang si penanya ini. Karena yang bertanya ini adalah saudara kandungnya, kakak saya bahasanya. Berarti yang jadi ahli waris adalah saudara kandungnya, laki dan perempuan. Adapun anak tiri tentu dia bukan ahli waris sama sekali karena bukan anak dari dia. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon masuk Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Sinta di Jakarta. Dengan Ibu Sinta di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya Ibu Sinta. Begini Ustaz, saya mempunyai bude, jadi kakak dari ayah saya, itu tidak mau punya anak. Jadi menikah dengan Pak D tidak mau punya anak. Mereka mempunyai aset sebuah hotel, jadi mereka sama-sama bekerja, terus mereka membuat sebuah hotel. Nah, tahun 80 Pak D saya meninggalkan istri bude saya itu, terus saudara wanita 1 dan saudara laki-laki 1. Tahun 95 bude saya meninggalkan 2 saudara laki-laki. Nah, selama Pak D dan bude saya masih hidup, mereka mengangkat 3 orang anak angkat, yaitu dari ponakan mereka, yaitu 1 orang dari ponakan Pak D dan 2 orang dari ponakan bude. Nah, sampai sekarang harta itu siapa yang berhak atas harta itu ya, Ustaz? Sebentar, Ibu Sinta di Jakarta. Ya. Berarti bude sama Pak D ini tidak punya anak? Iya. Nggak punya anak sama sekali? Tidak punya sama sekali. Ini pernikahan keduanya, dua-duanya pernikahan yang pertama ya? Iya, pernikahan pertama. Artinya tidak ada istri yang lain dan tidak ada suami yang lain? Tidak ada, Ustaz. Nah, jadi menikah dua-duanya, dan mulai dari menikah pertama sampai wafat salah satunya tidak punya anak? Iya. Oke. Kemudian punya aset yaitu hotel? Iya. Hotel itu dibeli dan dibangun atas modal dari siapa? Uang siapa? Jadi Pak D dan Budi sama-sama bekerja, jadi modal mereka berdua. Modal mereka berdua? Iya. Yakin dua-duanya mengeluarkan uang? Selama ini yang saya tahu dari bapak saya, yaitu adik dari Bude, bapak saya bilang bahwa itu modal mereka berdua, karena ya mereka pinjam waktu itu ke bank atas nama Bude memang, tapi yang dibayar mereka atas hasil hotel itu. Artinya saya simpel aja. Artinya dua-duanya mengeluarkan uang untuk pembangunan hotel itu. Ya. Bukan yang ngeluarin uang si Pak D, Pak D-nya yang ngeluarin uang utuh. Bukan, karena Bude saya bekerja. Iya, bekerja. Tapi yang ngeluarin uang utuh Pak D saja. Mengeluarkan uang untuk membangun hotel. Iya. Ya, selama ini mereka berdua, Ustaz. Pokoknya pembangunan hotel itu atas nama mereka berdua. Ya, saya hanya mempertajam aja, Ibu. Karena kalau salah gambaran bisa runyam, Ibu. Ya. Ya, terima kasih Ibu Sinta.
Ya baik, Ya. terima kasih Bu Sinta. Jazakallah. Ya. Wajazakillah. Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Terima kasih Ibu Sinta atas pertanyaannya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, ini satu contoh kasus. Kalau warisan gak langsung dibagi, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kusut jamaah. Tahu kusut? Kusut ini ribet bin ruwet, kalau bahasa Jawanya ruwet jemaah. Ya, ribet, kusut ini permasalahannya. Ya. Makanya waris ini lebih baik lebih cepat dibagi lebih baik. Ya. Tidak nunggu A, nggak nunggu si B. Nah, dalam kasus keluarga Ibu Sinta, pembelian hotel atau pembangunan hotel itu dari uang suami dan dari uang istri. Lalu dua-duanya tidak punya anak. Allah tidak karuniakan anak. Dan dua-duanya mengambil anak angkat. Anak angkat ponakan ini atau ponakan ini. Wafat sang suami. Kemudian wafat sang istri. Siapa ahli warisnya? Nah, ini sama dengan pertanyaan pertama tadi. Ya, pertanyaan pertama tadi sama, ini persis ini pertanyaannya. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Seseorang wafat dan dia tidak punya anak. Ya ini kasusnya. Sama. Lalu yang menjadi ahli waris siapa? Yang menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya. Berarti kalau yang wafat pertama itu sang suami, berarti ahli waris dari sang suami siapa? Saudara kandung dari sang suami ini. Lalu yang kedua yang wafat adalah si istri, Bude ini tadi. Berarti ahli waris si Bude siapa? Saudara kandung dari si Bude ini. Berarti orangnya kan lain-lain. Ahli waris dari suami berbeda, ahli waris dari si istri berbeda. Nah, sedangkan hotel ini milik berdua. Nah, kusut kan akhirnya. Terus yang dibutuhkan apa sekarang? Yang dibutuhkan adalah data real. Berapa saham yang dimiliki oleh sang suami? Berapa persen kepemilikan suami pada aset gedung ini? Dan berapa persen kepemilikan istri dari gedung ini? Ya. Berapa persen? Ketahui dulu. Ya, ketahui dulu. Oke, saya ambil contoh. Ini contoh dari saya. 50% umpama milik suami, 50% milik istri. Ini contoh. Si suami wafat lebih dulu. Berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah istrinya yang mendapatkan 1/4. Sisanya 3/4 diberikan kepada saudara kandung dari si suami ini. Kemudian setelah itu, setelah sekian tahun, si istri wafat. Berarti 50% lagi dari gedung ini ditambah dengan 1/4 hak dia dari suaminya, itulah warisan dia yang diberikan kepada siapa? Saudara kandungnya saja. Saudara kandung si istri ini. Nah, panjang kan tahapannya? Agak panjang tahapannya. Lalu bagaimana dengan anak angkat yang 4 ini? Semuanya tidak ada warisan. Tidak ada warisan pada anak angkat. Ya, wallahu alam. Semoga jadi pelajaran buat yang lain agar warisan itu secepatnya dibagi. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon masuk lagi, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Baik, silakan Bapak Rashid pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rashid, silakan Pak Rashid. Begini Pak Ustaz, pertanyaannya
anak hasil nikah siri ketika orang tuanya yang 2 kali menikah ini Pak Ustadz, yang satu menikah istri, yang ini istri kedua, itu kan mendapat hak waris Pak Ustadz ya, anak hasil nikah siri. Nah, pertanyaannya, apa yang harus diperlukan bahwa ini benar anak ini hasil nikah siri Pak Ustadz? Ini kan kalau hanya ngaku-ngaku saja nggak bisa gitu Pak Ustadz ya. Ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Rashid, sebentar Pak Rashid, saya mau nanya. Yang Pak Rashid maksud dengan nikah siri apa dulu? Nikah sesuai agama saja, tidak tercatat di pemerintah. Oke. Ya, makasih Pak. Ini titipan pertanyaan, masih ada saudara Pak. Oke, ya. Iya, Pak Rashid. saya kebetulan ditanya, saya bilang insya Allah nanti saya bertanya gitu. Ya. Pak Ustadz. Ya, Pak Rashid. Terima kasih Pak Rashid atas pertanyaan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, pertanyaan Pak Rashid ini mewakili dari kasus serupa yang banyak di Jakarta dan di kota-kota besar yang lain. Menikah siri, yang disebut sir itu apa? Rahasia. Jika yang dimaksud dengan menikah siri ini adalah seperti pernikahan pada umumnya, cuman tidak ada pencatatan dari pihak KUA. Ya, pencatatan pihak KUA nggak ada, tapi yang lain ada komplit. Ya, makan-makan juga ada di situ kan. Ya, komplit semuanya. Jika dimaksud dengan pernikahan siri yang seperti ini, tentu pernikahan ini sah secara syar'i. Lalu kalau terus pernikahan ini punya anak, apa yang membuktikan kalau anak ini anak yang sah? Ya, pernikahan yang tadi. Pernikahannya ini, pernikahannya di gedung, pernikahannya di hotel, pernikahannya di rumah, kemudian dihadiri oleh saksi fulan, undangannya orang se-RW. Umpamanya yang diundang nih orang 1 RW nih, 1 RT yang diundang, keluarga besar. Ya mereka semua yang datang itu adalah saksi. Ya, yang datang itu adalah saksi semuanya. Jadi kalau ini membuktikan benar nggak ini saksi, ini semua saksi. Ya. Yang kedua, terkadang pertanyaan ini dimunculkan oleh pihak dari ahli waris dari anak dari suami yang pertama atau istri yang pertama. Mereka mempertanyakan, bener nggak ini istri yang sah? Padahal mereka tahu kalau orang tuanya nikah lagi, tapi nggak pakai KUA tahu. Ya beginilah manusia, terkadang syaitan masuk di sini, ya ingin menguasai dan sebagainya. Wallah, ini adalah bisikan-bisikan syaitan, jemaah. Pertanyaan yang nggak logis sebetulnya. Apa yang membuktikan kalau ini anaknya siri? Ya mereka tahu semuanya. Kalau ini sudah menikah, undang-undang makan-makan rame-rame, cuma nggak pakai KUA. Terus pakai nanya, ini buktinya apa, kan jadi lucu jemaah ya. Wallahu a'lam ya. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah telah masuk telepon kembali Ustadz, kita angkat. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Sinta di Jakarta Ibu ya? Ibu Sinta di Jakarta yang tadi. Oh ya baik, silakan Ibu. Ada yang lupa Ustadz. Jadi sebelum bude saya meninggal, dia membuat surat wasiat bahwa hotel itu untuk anak angkatnya semua. Nah, ini bagaimana Ustadz? Warisannya ada apa aja Ibu? Hotel itu aja. Ya Bu. Bisa di hotel dan rumah tapi menjadi satu gitu loh. Rumahnya di samping hotelnya. Oke, ya. Ya, cukup Ibu? Ya, syukur Ustaz. Ya, kalau saya. Oh, ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Ini menyambung pertanyaan dari Ibu Sinta Jakarta tadi perihal warisan berupa hotel dari pasangan yang nggak punya anak tapi punya anak angkat.
Lalu si ibu ini mengatakan bahwa hotel ini menjadi milik anak angkatnya semua. Kok bisa? Nggak bisa, ibu. Nggak boleh wasiat seperti ini. Ya, kenapa dikatakan tidak boleh? Satu, pertama ya, hotel itu bukan milik dia 100%. Ya, terus bagaimana dia mewasiatkan barang yang bukan milik dia? Saya ambil contoh, ini Mas Rahmat, ya, ini laptop punya inti, ya kan gitu kan? Anda bilang, nanti kalau saya wafat, laptop buat ini kru anak-anak teman-teman kru yang di belakang layar ini. Orang berpikir, emang laptop punya siapa? Laptop punya siapa? Ya, saya. Ya itu, boleh nggak Anda wasiatkan ke orang? Nggak boleh. Yaudah. Begitulah pemirsa dan pendengar radio. Ini hotel bukan milik dia 100%. Tidak boleh dia wasiatkan. Loh kan di situ ada milik dia. Iya, milik dia cuma berapa persen saja. Apa separuh, apa 40%, apa 30% milik dia. Loh oke, sekarang kalau yang diwasiatkan hanya milik dia saja boleh. Itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena ibu yang meninggal ini punya ahli waris. Terus gimana? Yang boleh diwasiatkan hanya 30% dari harta yang memang milik dia utuh 100%. 30%-nya saja yang boleh diberikan kepada anak angkat dari harta yang dia miliki saja. Ya. Sisanya diberikan kepada ahli waris. Kalau harta milik suami, ya diberikan kepada ahli waris suami. Kalau milik ibu ini, istri ini, diberikan kepada ahli waris, tapi sebelumnya dikeluarin dulu kepada wasiat dia untuk anak angkat yang 4, tapi 30%-nya saja. Sisanya 70% diberikan kepada ahli waris si ibu ini. Jadi kalau ini hotel seutuhnya buat ponakan saya, loh, dari mana? Nggak bisa. Ya, tidak bisa ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Ibu Sinta di Jakarta. Semoga Allah memudahkan urusannya. Pertanyaan kami bacakan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum, tentang pernikahan siri lagi Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menikah siri dengan janda, mempunyai 2 anak. Dan setelah menikah, kami punya 1 anak. Pertanyaannya Ustaz, apakah anak kami dengan anak bawaan dia mempunyai hak yang sama untuk warisan kami? Catatan kami masih nikah siri. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya, pemirsa fatwa, dan pendengar radio semuanya. Bapak A menikah dengan istrinya, dengan si perempuan ini. Hasil dengan pernikahan ini, anggap saja punya anak 2 umpamanya. Lalu sang istri ini wafat. Kemudian Bapak A ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Nah, ya. Pernikahan dengan istri yang kedua ini, Bapak A punya anak 1. Ya. Kemudian si Bapak A ini wafat. Apakah anak-anak dari Bapak A, anak-anak Bapak A dari istri yang pertama dengan anak Bapak A dari istri yang kedua memiliki posisi yang sama dalam warisan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena semuanya anak dari Bapak A. Kan gitu kan, mau muter-muter aja kan begitu. Semuanya anak dari Bapak A, cuman beda biangnya saja. Yang ini dari ibu pertama, istri pertama, yang ini dari istri yang kedua. Jadi sama saja dua-duanya anak dari Bapak A. Atau Bapak A ini menikah lagi dengan istri yang ketiga, punya anak juga, menikah dengan istri keempat, punya anak juga. Lalu Bapak A wafat, maka semua anak-anak dari Bapak A, baik dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat umpama, semua menduduki porsi yang sama. Ya. Bedanya adalah
Istri Bapak A yang pertama wafat. Dari istri pertama, Bapak A punya anak 2. Istri kedua punya anak, istri ketiga punya anak umpama. Yang wafat istri pertama, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya hanyalah anak ibu ini saja, yaitu anak 2 orang anak itu. Kenapa? Karena yang satu ini, yang ini bukan anak dari ibu ini, anak dari ibu yang lain. Ya, paham ya? Anaknya ibu ini aja yang dapat warisan, yang lain tidak, karena bukan anak dari sang ibu. Tapi kalau sang ayah yang wafat, iya, karena semuanya adalah anaknya sang ayah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan atas nama Bapak Asep di Banten, Serang. Dan alhamdulillah penelpon masuk kembali Ustadz, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Madiun. Ini mau tanya. Dengan hamba Allah di Madiun. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ini mau tanya Ustadz, ini saya kan punya suami pensiunan dari PNS. J, Bu. Nah, terus dapat pensiunan dan saya punya anak 2. J. Nah, ini bagaimana untuk pengajuan pembagiannya? Apakah ini semua menjadi milik ahli waris ataukah karena saya sudah menanyakan pada anak-anak ini bagaimana, tapi anak-anak sudah menyerahkan pada saya sebagai ibunya, semua diserahkan pada ibunya. Ini bagaimana? Apakah diperbolehkan dalam syariat ini? J, matur nuwun Bu, teleponnya Ibu. Yeah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu penanya di Madiun dan pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Uang pensiun, apakah itu termasuk uang warisan? Nah, uang pensiun ini sering ditanyakan. Jawabannya iya. Uang pensiun, uang waris. Kenapa? Karena uang pensiun itu hasil keringat jeripaya yang bersangkutan. Pensiun suami berarti itu jeripaya dan keringat sang suami. Berarti itu tarikah, harta peninggalan suami. Ya. Itu termasuk warisan yang dibagi kepada para ahli waris, yaitu istri dan anak-anaknya. Oke, setelah itu anak-anak merasa udahlah uang pensiun ayah nggak usah dibahas-bahas jadi uang warisan. Kami rela, ridho, ikhlas, itu uang pensiun buat ibu semuanya. Ini anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang baik, memperhatikan keperluan sang ibu. Ya, boleh berarti mereka menggugurkan haknya dan haknya dia diberikan kepada sang ibu. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, Allah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya, mohon izin kita bacakan dari redaksi website Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan juga keluarga. Waalaikumsalam. Ya. Ibu saya telah meninggal dan meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dan tanah sawah. Tapi sebelum meninggal, beliau sempat berwasiat di depan kakak laki-laki dan kakak perempuan. Itu Ana ketahui dari kakak Ana yang nomor 3 via telepon. Kalau tanah pekarangan buat kakak perempuan dan tanah buat kakak laki-laki, kalau tanah perkarangan buat kakak perempuan dan tanah sawah buat kakak laki-laki, hanya kepada mereka berdua Ibu Ana menyampaikan wasiatnya, sedangkan kami bertiga tidak beliau kumpulkan. Ibu saya rahimahullah memiliki 5 anak Ustadz, 2 laki-laki dan 3 perempuan, serta suami yang masih hidup. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah wasiat dari ibu saya ini berlaku Pak Ustadz? Sedangkan yang Ana lihat, beliau itu memiliki kecondongan hati hanya kepada kakak laki-laki dan kakak perempuan Ana.
Padahal kami bertiga pun masih anak-anaknya beliau. Mohon penjelasannya Ustadz. Sekian pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Bagaimana jika kasus ini terjadi? Gimana jawabannya jika kasus ini terjadi? Yaitu seseorang berwasiat kepada ahli warisnya. Jawabannya, la wasiyata li waris. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi wasiatnya gimana? Gugur. Ya, wasiatnya gugur, apalagi wasiatnya kepada salah satu dari anaknya, dari wasiatnya kepada 2 anak saja, padahal ada 5 anaknya, yang 3 nggak dikasih, ya, dan juga ada suaminya. Nah, ini lebih lagi ya, wasiatnya gugur karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La wasiyata liwarith, tidak boleh wasiat kepada para ahli warisnya. Ya, wallahu a'lam. Tapi bisa jazakallahu jawabannya. Itu pertanyaan dari Ibu Neneng Tuti di Jawa Tengah, Tegal. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon masuk lagi, Ustaz, kita angkat. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bukan Ibu, saya. Ibu Mariana, mohon maaf, bisa dikecilkan sedikit suara volume televisinya. Saya Bu Mariana Bukasi. Baik Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Oke ya. Saya mau bertanya Kak, menegaskan lagi Pak Ustadz. Soal tadi uang pensiun itu hak waris ya Pak ya, dari kalau pensiun suaminya begitu. Nah, yang akan saya tanyakan misalnya PNS, pensiun itu kan by name dengan nama, atas nama si A. Kalau si A itu istrinya, kalau si A itu tidak ada namanya, maka pensiun itu tidak terjadi. Gitu loh. Yeah. Yang mau saya tanyakan, apakah memang itu memang peninggalan suaminya, tapi kan itu atas nama istrinya. Jadi kalau istrinya itu tidak ada namanya, pensiun itu tidak ada. Gitu loh Pak Ustadz. Saya ingin tanyakan, mohon dijelaskan kalau begitu gimana gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mariana pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullahi wa ba'd. Terima kasih Ibu Mariana atas pertanyaannya. Menarik juga ini apa yang Ibu Mariana sampaikan. Ya, pensiunan itu atas nama istrinya. Pertanyaan kita, pertanyaan balik, yang memberi atas nama itu siapa? Ya, tentu kan bukan suaminya. Yang ngasih atas nama itu kan instansi terkait, yaitu pemerintah dalam hal ini. Ya, memberikan nama istrinya, karena pemerintah pasti sudah memiliki prediksi bahwa ini kalau meninggal nanti istrinya yang ngurusin, kan gitu kan? Maksudnya, jadi pemberian nama itu adalah pemerintah atau instansi atau aturan yang ada di situ. Bukan pemberian nama itu bukan berarti hibah, tidak. Itu peraturan yang berjalan. Ya, bukan secara otomatis. Gimana bernilai hibah sedangkan yang ngasih itu, yang memberi nama itu bukan yang punya harta. Jadi hal yang lucu kalau itu dikatakan sebagai pensiun itu sebagai hadiah, ya. Tidak nyambung. Hadiah itu kalau saya katakan kepada Rahmat, ini Rahmat, saya punya tanah, punya apa ya, ini atas nama kamu deh. Yang ngasih siapa? Saya. Hartanya punya siapa? Punya saya. Saya kasih Rahmat, kasih atas nama Rahmat. Apa namanya ini? Hibah, Ustaz. Hibah. Tapi kalau hartanya punya saya, Rahmat yang memberikan kepada orang. Rahmat bilang kepada si Fulan, nih ini hartanya namanya hartanya Bapak Nizar, saya atas namain kamu ya. Kan begitu.
Yang memberikan atas nama kan aturan pemerintah. Nah, apakah itu dikatakan sebagai hibah? Tentu jawabannya kan tidak, Ibu. Karena yang memberi bukan yang bersangkutan, bukan yang punya harta. Ini untuk memudahkan proses administrasi di kemudian hari. Ini satu. Yang kedua, syariat Islam memandang apa? Memandang ini jeripaya siapa? Ya, bukan atas nama yang dikasih oleh instansi, oleh aturan itu, tidak. Ini jeripaya siapa? Ini keringat siapa? Keringat sang suami. Saat bekerja sekian puluh tahun, lalu dia pensiun, dia dapatlah uang ini. Berarti uang ini hasil dari apa? Hasil keringat dari si suami. Lah, yang ini cuma pinjam nama, itu pun nama dari aturan, tiba-tiba dia mengakui seluruh jeripaya berpuluh tahun itu menjadi milik dia. Logiskah itu? Ya tentu tidak logis, Ibu. Jadi, uang pensiun itu adalah tarikah peninggalan. Terlepas itu mau diatasnamakan istri, mau atas nama siapa, yang jelas ini adalah keringat dari orang yang bekerja sekian puluh tahun itu. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah uang pemberian di saat kematian si suami wafat, perusahaan ngasih uang uang duka. Ya, perusahaan ngasih uang duka, kantornya ngasih uang duka, teman-teman ngasih uang duka, dan sebagainya ini ngasih uang duka. Uang duka ini milik siapa? Ya terserah siapapun yang memiliki. Istri Mamda ini punya saya, silahkan. Buat keluarga silahkan. Berarti bukan uang waris, bukan. Uang duka bukan uang waris. Tapi kalau uang pensiun, itu uang waris, murni uang waris. Karena itu adalah keringat dari yang bersangkutan selama sekian puluh tahun. Masalah atas nama ini, atas nama itu kan administrasi dari instansi atau lembaga yang terkait. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakallahu atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah telah masuk telepon kembali, Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Ali di Medan, Bapak ya? Iya, iya. Iya, ahlan Bapak, silakan bertanya, Pak. Ini gini, Ustaz. Ini ada saudara mempunyai anak 3 perempuan, 2 laki-laki. Dan ini yang laki-laki ini anaknya nggak berapa lama menikah, tapi dia mempunyai anak. Jadi nggak berapa lama kemudian yang laki-laki tadi meninggal, mempunyai anak 1 laki-laki. Apakah harta yang dapat dari orang tuanya itu sama pembagiannya dengan anak kandungnya atau cucunya ini tadi, Ustaz? 1. Yang kedua, ada anak saudara menikah. Nanti dulu Pak, satu-satu Pak Ali. Oh ya. Sebentar Pak Ali. Ini yang wafat mana yang lebih dulu? Orang tuanya apa anak laki-lakinya? Orang tuanya sudah meninggal dan anak laki-lakinya sudah meninggal. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Yang meninggal lebih dulu siapa? Yang meninggal anaknya. Anaknya lebih dulu meninggal. Iya, iya. Baru setelah itu orang tuanya. Iya. Berarti di saat orang tuanya wafat, dia masih punya anak laki-laki 1. Iya. Dan 2 perempuan tadi ya. Iya. Oke. Lalu yang mau dibagi warisan siapa? Ya warisan orang tuanya. Oke, ya terima kasih Pak Ali. Terus pertanyaan berikutnya? Nah, pertanyaan berikutnya begini, ada saudara juga, dia menikah. Di waktu pernikahan itu, dia perempuan ini, yang perempuan ya Ustaz, dia mempunyai anak 2 perempuan dari yang menikah ini. Tidak berapa lama kemudian, mereka ini cerai. Oke. Ya, jadi dia menikah lagi dengan laki-laki, mempunyai anak 2 laki-laki. Jadi kawin lagi nih ceritanya nih. Ya, setelah menikah mereka ini dapat anak lagi. Dapat anak laki-laki 1. Oh, 1 laki. Oke. Iya. Jadi harta yang bawaan yang perempuan tadi sama harta yang bawaan laki-laki tadi kan ada.
Maka ini sama pembagiannya sesuai dengan menurut syariat atau berbeda Ustaz? Itu aja Ustaz. Yang wafat siapa ini Pak? Yang perempuan berarti yang wafat? Nggak ada yang wafat. Oh masih hidup semua ini? Ya, hidup semua. Yang Bapak tanyain apa Pak? Ini kan yang tadi saya bilang kan anak perempuan ini kan buat anak 2. Iya. Nah, setelah itu dia menikah. Iya. Nah, lantas dengan laki-laki membawa anak 2 juga. Anaknya laki-laki. Yang suami kedua ini punya anak laki-laki juga? Iya, bawa 2. Bawa 2. Nah, jadi tidak berapa lama kemudian mereka sudah menikah mempunyai anak lagi kan gitu. Ya oke. Terus? Sudah menikah dia punya anak, sedangkan tadi yang perempuan tadi sudah cerai membawa harta dan laki-laki membawa harta juga. Oke, terus ya. Jadi bagaimana cara pembagiannya Ustaz? Apakah tolong Ustaz penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Pak Ali di Medan. Ini termasuk pemirsa setia Fatwa TV ini. Ya. Pemirsa Fatwa dan pendengar radio semuanya. Kasus yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Ali di Medan, yaitu seorang ayah ya punya anak laki 2, perempuan 2. Kemudian anak laki-lakinya salah satunya wafat lebih dulu dari ayahnya. Jadi salah satu anak wafat lebih dulu. Dan anak yang wafat lebih dulu ini punya anak, punya keturunan. Lalu setelah itu sang ayah wafat. Berarti ketika sang ayah wafat, anaknya tinggal 3. 1 laki, 2 perempuan. Ya, pertanyaannya, apakah anak dari anaknya bapak ini yang pertama, atau dalam bahasa lain cucu bapak ini, ya cucu bapak ini dari anak dia yang wafat lebih dulu. Anggap anak pertama namanya si Budi, anak yang kedua namanya si Bambang, umpama ini, ya si Budi wafat lebih dulu dari ayahnya. Si Budi punya anak. Apakah anak-anak dari si Budi ini, yaitu cucu dari sang bapak ini dapat warisan? Jawabannya sebetulnya mereka ahli waris. Karena mereka cucu dari anak laki-laki. Tetapi karena si bapak ini masih punya anak laki-laki yang satu lagi, punya anak laki satu lagi yaitu si Bambang tadi itu, maka cucu-cucu dari anak Budi ini tadi, dari anak Budi yang meninggal duluan, mereka semuanya gugur karena keberadaan anak laki-laki. Apa dasar hukumnya? Yang dimaksud gugur apa? Yang dimaksud gugur adalah si cucu-cucu ini tidak dapat warisan sama sekali. Yang menjadikan mereka nggak dapat warisan, saya ulangi lagi, karena ada anak laki-laki 1. Karena ada anak laki-laki 1 ini. Ya, apa dasar hukumnya? Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Dasar hukumnya adalah hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika harta ini tersisa, yaitu setelah dipotong jatah dzawul arham, dipotong jatah si istri umpamanya, ya, dipotong jatah si istri yang 1/8, maka sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Pertanyaannya, mana yang terdekat? Anak laki-laki atau cucu? Tentu jawabannya adalah anak-anak. Anak lebih dekat daripada cucu, sehingga cucunya terhalang dari warisan alias nggak dapat warisan. Kasus yang kedua yang Bapak Ali sampaikan ini tak ada kaitan dengan warisan Pak Ali. Karena yang bersangkutan masih hidup semuanya. Ya, akan masuk ranah warisan kalau salah satu dari suami atau istri ini wafat, baru Bapak Ali pertanyakan kepada kita. Kalau dua-duanya masih hidup, ya menjadi milik siapa nih harta? Ya milik yang punya. Harta punya siapa? Ya punya yang punya. Milik siapa? Milik yang punya. Oh, yang punya masih hidup, masa yang punya hidup terus kita bagi-bagi? Ya, kalau ini milik istri dari hasil kerja, kemudian dari apa pemberian dari suami sebelumnya, ya milik dia.
terus dia menikah dengan suaminya, suami yang baru juga punya harta, ya milik suaminya. Ya masih yang punya kok. Nah, ini penjelasannya. Dia kalau masih hidup ya yang milik dia sendiri masing-masing lah. Ya, wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah pertanyaan dari pesan singkat kami bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kami 9 kakak beradik, 4 mohon maaf Ustaz, ada penelpon masuk, kita angkat dahulu Ustaz, kita dahulukan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan sedikit volume televisinya? Iya, udah. Ya. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Faruh. Ummu Faruh. Ya, Ya, Ummu Faruh di mana? di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Baik, silakan Ummu Faruh pertanyaannya. Ini Ustaz, tadi kan ada yang nanya tentang anak laki-laki pertama yang udah meninggal. Ya. Ini keluarga saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Maksudnya bapak saya. Ya, pertanyaannya disampaikan aja Ummu Faruq. Oh iya, bapak saya punya anak laki-laki 2, perempuan 2. Terus anak laki yang pertamanya udah meninggal. Sementara bapak saya masih hidup. Terus? Dan baru udah lama sih meninggalnya tuh, udah sekitar 7 tahun yang lalu lah. Cuma karena ada banyak hal, akhirnya warisannya nggak segera dibagi. Baru sekarang ini saya minta cepat dibagi gitu. Warisannya siapa Ummu Faruq? Bapak saya. Oh, warisan bapak, oke. Ya. Anak pertamanya udah meninggal duluan. Ya. Punya anak laki-laki 2. Ya. Terus saya sampaikan kalau mereka ini sebenarnya nggak dapat gitu. Tapi merekanya minta jatah, Ustaz. Iya, ya. Nanti bisa dengarkan jawabannya. Dan sebenarnya Ustaz, dan waktu masih hidup, waktu ayah ibu saya masih hidup, itu anak yang udah meninggal itu, kakak saya yang meninggal itu, pernah minta rumah, terus dikasih sama bapak saya itu rumah plus pekarangan. Terus bapak saya bilang, ini nanti kamu jangan minta jatah yang lain, katanya. Soalnya ada 3 adik kamu. Itu gimana Ustaz hukumnya tuh? Ya, Ummu Faruq bisa dengarkan di televisi ya. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaan Ummu Faruq di Jawa Barat ya. Ini sama persis dengan sebelumnya, jadi jawabannya sama Ummu Faruq dengan sebelumnya ya. Jadi anak-anak dari anak pertama yang wafat lebih dulu, atau anak-anak dari anak yang wafat lebih dulu, itu mereka terputus dari warisan, terhalang oleh warisan, tidak dapat warisan karena si pewaris yaitu sang ayah itu masih punya anak laki-laki. Jadi cucu-cucu mereka ini terhalang dari warisan karena mereka masih punya anak laki 1. Jadi terhalang oleh anak laki-laki ini. Jadi si cucu ini nggak boleh nuntut, nggak bisa nuntut lagi. Jadi mereka nggak dapat warisan bukan karena ayah mereka sudah dikasih rumah sebelumnya. Ya bukan karena itu, dulu dikasih rumah sama pekarangan, bukan karena itu. Tapi masalahnya adalah sang ayah yang wafat yaitu pewaris ini memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki inilah yang menjadi penghalang bagi para cucu-cucu ini untuk mendapatkan warisan dengan dalil dari hadis yang kita sebutkan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakallahu atas jawabannya, semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan kami akan bacakan satu lagi pertanyaan Ustadz, yang tadi Ustadz dari Muhlisin di Sumatera Selatan. Ustadz, kami 9 kakak beradik, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Ada 3 orang yang tinggal sekota.
2 orang menempati rumah warisan adik perempuan dan keluarganya serta kakak laki-laki belum nikah qadarullah karena keadaan. Jadi adik kami yang mengurusnya. Ada 1 kakak laki-laki dan keluarganya di lain tempat. 6 orang lainnya terpencar di beberapa kota. Ada penjualan rumah warisan seharga 1 M di Panjar tanda jadi 100 juta. Lalu kami bagi masing-masing mendapat 10 juta. Sisa 10 juta atas usul saya dibagi kepada yang mengurus penjualan dan mengurus rumah warisan dan semuanya setuju. Ustaz, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Anak 9, ya 4 laki, 5 perempuan. Ini kita jawab cepat ya karena waktunya mau habis. Jadi harusnya uang 1M atau uang DP 100 juta itu dibagi berapa? Harusnya dibagi 13. Kenapa? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki-laki 1 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Kalau anak laki-lakinya 4 berarti ada 8 bagian. Kalau 5 anak perempuan masing-masing 1, 5 berarti 8 sama 5, 13. Jadi kalau uang DP-nya langsung mau dibagi berarti 100 juta dibagi 13 bagian. Ya, bukan kasih 10 juta semua. Nah, itu sesuka Anda, selera, itu namanya nggak boleh. Bagi sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-7 di surat An-Nisa itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jazakallahu atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Ya. Terima kasih jazakallahu atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah. Ikut Islam ajakumullah para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya. Dan kami informasikan juga untuk insya Allah nanti malam live interaktif bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafaat Darini Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tema konsultasi Islam. Jadi Anda ingin mengajukan pertanyaan bisa telepon di layanan telepon kami di layar kaca Anda nanti. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Kami yang kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir. Oh,